Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk 4 saham bank syariah di Indonesia ya. Jadi saya mulai bahas dengan BRIS, Bank Syariah Indonesia, kemudian BTPS, PNBS, dan Bank ya, BANK. Jadi saya mulai dulu analisa saham mingguan. Ini untuk periode tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Perlu diingat hari Rabu 26 Mei 2021 hari Raya Waisak ya. 2565, jadi bursanya libur ya, satu hari untuk hari Rabu tanggal 26 Mei. Baik, kita mulai dulu dengan BRIS ya. Kalau kita perhatikan di sini BRIS candlenya minggu lalu jelek banget ya. Dia sudah lower high, lower low, lower close lagi, dan lagi pula dia close-nya lumayan tinggi ya penurunannya ya, minggu lalu ya. Jadi dia saat ini dia cenderung testing Fibonacci retracement 78,6%-nya ya, yaitu kurang lebih di area sekitar 1755. Jadi yang sudah punya ya, hati-hati aja kalau dia turun di bawahnya 1850 ya. Lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun di bawahnya 1850 ada kecenderungan dia turun di bawahnya 78,6%-nya ya. Kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 78,6%-nya, ada kemungkinan ini akan ditembus ke bawah ya, swing high-nya di 1400 ya. Kalau dia turun ke bawah ya, kemungkinan turunnya sampai ke 1150-an ya. Jadi lumayan dalam ya. Sebelumnya sudah saya ingatkan ya, kalau dia gagal bertahan di atasnya ini, sideways area-nya di atas Fibonacci retracement 61,8%, maka ada kemungkinan dia akan turun ke 78,6%. Dan memang terbukti ya, dia turun sampai mendekati 78,6%-nya ya untuk BRIS. Jadi Pak Sunar, kalau yang belum punya, kalau mau buy gimana? Kalau belum punya, kalau mau buy, saran saya masih tetap ya dengan sebelumnya ya. BRIS ini sudah saya bahas sebelumnya. Kalau salah singkat saya di analisa saham harian ya, salah ya. Yang terakhir ya. Jadi kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement 61,8%-nya ya. Jadi minimal lah paling awal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2190 ya. Jadi ini garis-garis merah ini kelihatannya banyak ya, ribet ya. Sebenarnya enggak, itu adalah acuan untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik, kalau mau tambah lagi di mana gitu ya. Nah, jadi paling awal buy-nya di 2190 ya. Tapi kalaupun mau curi start, Pak Sunar saya mau spekulasi buy, curi start ya. Boleh-boleh saja, tapi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2010 ya. Karena saat ini terus terang dia lagi testing support 1755 ini ya. Kurang lebih di Fibonacci retracement 78,6%-nya. Jadi sebenarnya kalau mau buy masih resiko ya. Minimal lah tunggu 2190 ke atas. Jadi kalau naik ke atas 2190 buy. Kalau naik lagi ke atas 2320 tambah lagi boleh. Jadi kemungkinan dia akan masuk lagi sideways areanya, ini sideways area sebelumnya ya. Nah, ini yang sudah saya gambarkan sideways areanya di 2220 sampai dengan 2490 ya. Ini sideways ya. Sebelumnya ya, dia lama juga ya. Selama kurang lebih 1,5 bulan ya dia sideways ya, sampai akhirnya dia turun jebol ke bawah ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 2190 buy, naik lagi ke atas 2320 buy, naik ke atas 2400 buy. Kalau dia berhasil breakout Pak Sunar, breakout ke atas sideways areanya ke atas 2510, boleh tambah lagi boleh. Jadi titik-titik merah ini, garis-garisnya ini bisa dicatat ya, average up kalau misalnya dia berhasil naik. Tapi misalnya kalau sudah naik kemudian dia turun lagi, ya garis-garis ini bisa digunakan acuan sebagai acuan trailing stop atau stop loss-nya ya. Jadi jangan sampai kalau sudah naik terus kemudian lupa pasang trailing stop atau stop loss, akhirnya turun lagi, loss-nya profitnya hilang ya, malah jadi loss ya kalau nggak sempat jual ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya BTPS ya. Kita lihat penekanan bank syariah minggu lalu bukan hanya BRIS yang terbesar ya, lain-lainnya BTPS juga ikutan terseret ya. Jadi bank syariah lagi koreksinya cukup dalam ya minggu lalu. Jadi dia lower high, lower low, dan lower close ya. Yang sudah punya Pak Sunar BTPS, kalau belum sempat jual, kira-kira pasang stop lossnya di mana? Jadi kalau kita lihat di sini dia saat ini testing ini ya, Fibonacci retracement 161,8% ya di bawahnya ya. Jadi ini saya tarik area retracement gini ya, dari sini sampai sini ya, kemudian dia akan koreksi tembus ke bawahnya 3210 kan. Jadi kira-kira target koreksinya ini sudah sampai yang pertama ya.
161,8% di 2640-an sudah tersentuh ya. Jadi kalau dia masih turun lagi Pak Sunar di bawah 2640, resikonya kemana kira-kira ya? Ya ini kalau kita gambarkan di sini ada swing low di sini kurang lebih di 1800 ya. Ya kurang lebih dekat dengan target Fibonacci extension ke bawahnya ya, 261,8% ya. Jadi ini Fibonacci extension ya. Tadi saya salah ngomong ya. Bukan retracement, ini Fibonacci extension 161,8% ke bawah ya. Karena dia arahnya jebol dari supportnya ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy ya Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy BTPS ini kapan gitu ya? Ya karena kondisinya masih strong downtrend ya, saya sih belum menyarankan untuk buy ya. Jadi kalaupun mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 3210 ya. Ini saya kasih acuan ya, minimal dari titik dari swing low sebelumnya ini ya, 3210 ya. Kemudian di sini juga terlihat ya, kalau dia selama bertahan di atasnya 3210 ke atas, dia ada kemungkinan mencapai target ini ya, Fibonacci retracement 61,8% ya minimal ya. Jadi belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3210 buy, naik lagi ke atas 3390 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3540, ini swing hanya 28 April 2021 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target berikutnya ya 3670 dan 3790 ya. Ya mudah-mudahan dikasih 3910 ya. Jadi ini garis-garis merah ini saya kasih teksnya supaya lebih mudah mencatat kira-kira arahnya kemana, buy-nya mulai kapan ya, seperti itu. Kalaupun mulai buy on weakness Pak Sunar, saya mau buy on weakness, kira-kira saat yang tepat masuknya kapan gitu ya. Ya kalau kita lihat di sini Fibonacci extension 17,2% ya, itu di level 2962an kurang lebih ya. Tapi kalau kita paskan di sini ini ada kita bisa jadikan acuan ini ya, high-nya 18 Mei 2021. Jadi kalaupun mau curi start lebih awal, kalau mau buy ya, itu tunggu kalau dia sudah masih naik ke atas 3010. Kalau masih di bawahnya 3010, terus terang resikonya masih cukup dalam ya. Jangan sekali-kali coba-coba beli dalam jumlah banyak ya, karena kalau dia tembus ke bawah 2640, maka target berikutnya bisa sampai ini ya, 1800 ya. Jadi lossnya bisa sampai banyak ya. Jadi hati-hati yang sudah punya, pasang aja stop lossnya. Kalau yang belum punya, jangan terlalu buru-buru buy ya. Buy-nya tunggu kalau naik ke atas 3210 ya. Kalaupun mau lebih awal ya, buy-nya tunggu kalau berhasil naik ke atas 3010 ya. Itu untuk BTPS. Jadi jangan buru-buru kalau candle hijau satu aja nanti tiba-tiba buy gitu, enggak. Santai aja ya, jangan terlalu buru-buru buy ya, karena masih downtrend. Kemudian PNBS dia juga sama ya, mengikuti tren dari koreksi dari Bank Syariah Indonesia ya. Kemudian BTPS juga koreksi, PNBS juga ikut koreksi ya. Jadi ini sudah break dari sebelumnya saya sempat kasih saran untuk buy on weakness ya. Tapi kalau dia breakdown ya baiknya sih jual dulu ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia berhasil rebound ya. Memang di sini dia berhasil rebound, tapi besoknya kan dia nggak berhasil higher high ya. Jadi harusnya belum buy ya. Karena kalau buy on weakness dia nyentuh ke sini ya. Kemudian buy-nya itu besoknya ya. Kita lihat kalau dia bisa berhasil naik ke atas high-nya sebelumnya ya, kita barusan buy. Itu untuk buy on weakness ya, bukan berarti nyentuh langsung buy, enggak ya. Harusnya sih enggak, belum buy ya. Ini garis yang saya sebutkan, yang saya berikan sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stop-nya di mana kalau sudah punya gitu ya, atau stop loss-nya kalau belum pasang gitu ya. Nah di sini bisa pasang dua area sih. Kalau kita perhatikan di sini levelnya di 107 ya. Kurang lebih di 107 ya. Jadi kalau sini ada lagi di bawahnya ini ada lagi swing low-nya di sini 104. Jadi kalau yang belum cut loss, kalau turun banyak 107 dan 104 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia turun terus sampai dengan kembali lagi testing ke level 74 ini ya, kurang lebih ya 74 ini Fibonacci retracement 78,6%-nya ya. Jadi terus terang dia harus jual dulu ya. Yang mau buy Pak Sunar itu kalau mau buy ya saran saya sih karena dia sudah turun banyak 124 ya, masih resiko ya. Jadi kalau mau buy ya saran saya lah tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya 130 lah ya. Ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 130 barusan buy ya. Jadi ini saya hapus saja. Kalau belum punya sudah turun
Maksud saya kalau belum punya, kalau sudah berhasil naik ke atas 130 barusan mulai buy ya kalau mau buy ya, karena kalau di bawahnya 130 dia masih resiko, apalagi kalau dia turun lagi di bawahnya 104 mah resikonya tambah dalam ya, bisa sampai 74 ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 130 buy, kemudian naik lagi ke berapa Pak Sunar kalau mau buy lagi. Ini kita lihat Fibonacci extension sebelumnya ada 107,2% di 145A ya. Jadi kita buy-nya ya mau tambah lagi ya. Saran saya sih berikutnya di sini ya. Nah, ini saya kasih angka aja supaya mudah dicatat ya. Jadi naik ke atas 130 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 141 boleh tambah lagi, boleh. Jadi kalau naik ke atas 141 boleh tambah lagi. Kemudian kalau target price-nya di mana? Selama dia bertahan di atas 141 ini ya, ini swing high sebelumnya ya, maka ada kemungkinan dia mencapai target ya kurang lebih sekitar 160 sampai dengan 168. Nah ini ya minimum ya, yang mudah-mudahan dia berhasil breakout 175 ke atas. Kalaupun mau tambah lagi di tengah-tengah antara 141 dan 168, mungkin kalau tambah lagi ya sekitar 152 ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 152 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, mulai dari ini ya yang saya kasih merah teks ini 130, 141, 152, 168. Kalau berhasil breakout lagi ke atas 175 boleh tambah lagi, boleh ya. Ya seperti itu ya. Koreksinya cukup dalam masih ada, jadi masih resiko belinya jangan terlalu banyak ya. Ini volumenya juga naik ya, jadi dia harganya turun dalam, volumenya naik, jadi masih resiko penjualan ya, masih resiko tertekan ya maksud saya ya. Kemudian berikutnya untuk BANK ya. Jadi untuk BANK ini kalau kita lihat di sini ya, bentar. Ini saya rubah skalanya ke aritmatika ya, karena dia barusan IPO. Kalau kita lihat BANK di sini ya, dia juga weekly-nya dia jelek ya, lower high, lower low, dan lower close ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop loss-nya di mana gitu ya. Nah untuk ini emiten BANK ya, kalau sudah punya sih saran saya pasang stop loss-nya di sini ya. Kalau belum pasang ya 2910 ya, maksimum kalau turun banyak 2650 harus jual dulu semuanya ya. Hati-hati kalau turun banyak 2650 ya. Kalau belum punya, kalau mau buy, oh ya di sini stop loss yang terdekatnya ya, kalau mau stop loss lebih awal ya di 3060 ya. Jadi bertahap aja, kalau turun banyak 3060 jual, turun lagi pada 2910 jual semua ya, lebih baik ya. Kalaupun masih ngotot hold ya maksimum sampai 2650 lah, jangan biarkan kalau dia turun banyak 2550 ya, karena turun sampai sedalam apa kita nggak tahu ya, karena terus terang ini kan dia kan barusan IPO ya, jadi track recordnya belum ada ya. Kalau dia turun lagi 2550 ya ada kemungkinan dia turun sampai bawah ini ya, nggak tahu sampai level berapa ini ya, 585 ya, jadi lossnya bisa dalam ya. Jadi hati-hati aja, karena menurut pengalaman sebelumnya ya, ada saham yang bank syariah yang IPO kemudian dia turun-turun terus sampai ke 50 ada ya. Jadi ya contohnya sebelumnya PNBS ya, jadi dia IPO terus gak lama lagi dia bisa turun-turun terus sampai ke 50 pernah ya. Jadi hati-hati aja, jadi bank ini juga masih resiko ya, terus terang aja kalau lihat dari weekly-nya dia masih resiko ya, walaupun masih cukup toleransi lah kalau dia bertahan di atasnya 3060 ya. Kalau mau buy Pak Sunar, minimum buy-nya di mana gitu ya. Kalau mau buy ini ya, bank ya. Sebelumnya saya kasih saran yang ini ya. Ini adalah Fibonacci-nya yang saya tarik garisnya ya. Karena sebelumnya saya tarik garis dari sini ya. Dari area sini ke sini ya. Ke nolnya ya. Kemudian saya tarik extensionnya ya. Memang benar ini targetnya tercapai kan, 161,8% ya. Jadi yang ngikutin saya ya ada kemungkinan sudah capai target ya harusnya ya, karena ini saya tarik sebelumnya ya, sudah saya bahas lama beberapa minggu sebelumnya. Nah sekarang posisi sekarang kalau mau tambah lagi atau mau buy ya, yang sudah punya kalau misalnya mau tambah lagi kalau masih berhasil naik ya, karena ini terus terang masih resiko ke bawah ya. Menurut saya sih minimum tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, sebentar ya, atasnya ini aja 3350. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3350 barusan buyback ya.
atau buy ya. Kalau mau trading lagi, jadi dia masuk lagi ke sideways areanya yang saya kotain ini sebelumnya ya. Jadi sebelumnya dia itu di sideways area sekitar 3150 sampai dengan 3850-an ya kurang lebih ya. Itu sebelumnya sideways-nya. Jadi kalau mau buy minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3350 ya. Itu paling awal ya. Kemudian naik lagi ke berapa Pak Suntar kalau mau tambah lagi. Kalau mau tambah lagi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya 3500. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 3350 buy, naik ke atas 3500 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3590 boleh tambah lagi, naik lagi ke 3670 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya kasih ini ya. Jadi mulai dari 3350. Kalau beli sekarang dia resiko turun ke bawah ya. Ya ini kan memang dia testing ya di sini ya, sideways ya testing ya. Tapi menurut saya sih lebih baik tunggu di atas sedikit lah ya, 3350 ya. Seperti itu. Mungkin ada yang protes Pak Sunar, ini kan lagi sideways, beli sekarang kan boleh aja. Ya masalahnya boleh aja. Masalahnya kalau dia masih resiko ya, tiba-tiba kalau dia drop ya dropnya lumayan tinggi ya. Ini jangan-jangan kita pasang stop loss nanti nggak laku nanti karena harganya turun ke bawah dan ada yang pasang order sell lebih rendah dari kita ya, jadi punya kita nggak laku gitu ya. Jadi menurut saya sih jangan memaksakan diri untuk buy ya, yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya dan trailing stopnya ya, jangan sampai nanti keuntungan yang sudah didapat misalnya belinya di bawah banget ya, ini sudah untung karena hold nggak mau jual ya akhirnya loss ya, keuntungannya hilang ya. Jadi hati-hati aja untuk emiten BANK ya, karena baru IPO kita nggak tahu kedepannya seperti apa, kinerjanya belum ada track recordnya ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi sekian analisa saham mingguan untuk minggu 24 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021 untuk BRIS, BTPS, PNBS dan bank ya. Sekian, terima kasih.